tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku
hentikan semua. Biar ini saat yang tepat, saat bermesraan kami dengan Tuhan lewat mendengarkan sabdamu, lewat membuka seluruh isi hati kami. Biar ini keputusan yang tepat untuk mengandalkan Tuhan yang belum selesai terhadap perkara-perkara kami. Mujizat masih ada, masih berlangsung. Inilah saat yang tidak ditunda-tunda untuk melayani Engkau, untuk mengikuti kehendak-Mu. Bahkan sebelum tahun ini berlalu, biar kami mengambil sikap agar jangan seluruh tahun menjadi tahun pemborosan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Saat yang tepat, waktu yang tepat, dan di mata-Mu biarlah kami menjadi orang-orang yang tepat. Haleluya, haleluya. Bukan orang yang tambal sulam kekristenan, tambal butuh imannya. Tidak. Kami orang-orang yang tepat. Haleluya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua saudaraku berseru bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita pagi yang diberkati ini. Rasanya baru 2 minggu yang lalu saya menyampaikan sabda Tuhan di tempat ini. Tapi masalahnya, ingat enggak tema khotbah yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu? Ingat saudara? Jangan Iing yang jawab ya. Masih ingat saudara? Ya? Judulnya jangan berhenti di walah, jangan berhenti di Haran. Ya. Saya mengkhotbahkan tentang Terah, ayah Abraham, yang seperti Abraham diberikan perintah, pergilah kamu bersama sanak keluargamu keluar dari Ur Kasdim ini, Mesopotamia ini, ke Kanaan. Tapi Terah nyangkut di Haran. Dumeh enak di Haran. Tantangannya kecil di Haran. Saya tekankan, Terah lambang kekristenan yang boten tuntas. Nah sampai akhir seperti yang Tuhan kehendaki. Terah mati, langsung Tuhan memberi perintah kepada Abraham anaknya, pergilah. Lah pagi ini sama, saya juga mau mengkhotbahkan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Hari ini saya mau mengkhotbahkan tentang Naomi yang tadinya lebih suka di Moab. Naomi, tujuan hidupmu sampai akhir adalah rumah roti, Bethlehem, bait
rumah, lehem, roti. Kita yang mempersiapkan Natal nanti, jangan lupa. Natal bukan cuma hari acara besar-besaran, tapi pengakuan kita bersedia ke Bethlehem, rumah roti. Nah, berkaitan dengan itu, saudaraku sekalian, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Rut. Mari kita baca Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Pada hari Rebunya saat ibadah wanita, ut lalimane. Saya khotbah apa, saudara-saudara wanita? Khotbah lek pikun ojo nemen-nemen po sih. Khotbah tentang bawang merah bawang putih, ngawurmu. Khotbah tentang Rut dan Orpah. Lah ini kelanjutannya. Naomi yang sedang berjalan bersama Rut menantunya yang kekeh, bersikeras. Aku akan mengikuti engkau. Jangan larang aku. Tuhanmu is Tuhanku, negarimu. Nah, ini dalam perjalanan pulang. Nama Naomi berarti manis. Tapi kisah hidup, kisah perjalanan Naomi, kalau dirunut urut dari manis, pahit, manis lagi, dan menjadi berkat. Banyak orang pahit, sengsara, lalu mumbul, sukses, manis, tapi mentok sampai di situ. Boro-boro menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi keluarganya malah jadi batu sandungan. Anaknya serik, sakit hati. Bapak ibunya lebih ngurus bisnis daripada anaknya. Ada anak SD ditanyai bu gurunya, cita-citamu mau jadi apa? Aku kepingin jadi HP aja, biar bisa dipeluk, dipegang oleh papa mamaku. Jadi anak ndak enak, anak hilang nggak dicari, HP hilang dicari. Kok ngaku kabeh? Manis ketika ia di Bethlehem dulu. Naomi berkata, dulu tanganku penuh, tapi di Moab tanganku kosong.
Naomi kangko, ketika penduduk gempar kedatangan Naomi. Jangan panggil aku Naomi yang artinya manis. Kamu nyindir tah. Panggil aku Mara yang artinya pahit. Saya mau saudara memperhatikan kata gempar. Ya. Tolong ayat 19 tadi. Kata gempar dan kata wanita-wanita itu. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Nah, coba kita berimajinasi sitik baik. Gempar. Pasti yang gempar juga kebanyakan wanita. Ketika Naomi masuk. Dan kalau gempar, masuk akal nggak kalau cuma wanita itu nanya nih, Naomi kah itu? Yo, gunakan imajinasimu wanita. Saya rasa karena ini keterbatasan bahasa tulisan. Kalau bahasa lisannya, wah, heboh dan gemparnya itu ditambahi bermacam-macam bumbu, bermacam-macam gosip, apalagi setelah Naomi lewat, gerombolan yang heboh itu tidak bubar. Satu berkata, kurus ya, kering ya awake ya, nggak kayak dulu kemilau. Satu dengan sinis, tak syukurke kapok. Sampai kapan kapokmu? Di tengah kita susah kok minggat. Satu lagi, mas-masanya yang dulu mana? Sake. Sekarang yang dipakai mas-masan palsu. Wanita itu memang titis, saudara-saudara. Dari jauh bisa tahu gelangnya Sus Ellen itu palsu apa tidak. Ngerti. Kosmetiknya ecek-ecek apa sing larang, ngerti. Satu lagi, kamu ndak mampu ya? Minyak apa yang dipakai? Kok nggak kayak dulu? Channel 5. Mbo minyak opo? Minyak serimpi coy. Minyak nyongjong be. Satu lagi sini. Gak minyak serimpi, gak minyak nyonyong itu minyak jelantang, ngerti gak kue? Wah, nyinyir banget. Hebohnya ditambah lagi. Hah? Dia itu membawa mantunya yang cantik, mau dijual tah? Wah, itu wanita itu wis ngegosip itu jahatnya luar biasa. Coba ulangi, jahatnya luar biasa. Gak jahat tok, jahat. Cok arep didol cok mantune. Nggo tombo urip. Tapi Naomi jalan terus. Sebab dia tahu tujuannya yang sebenarnya bukan Moab, but Bethlehem, rumah roti. Tapi karena dia mendakwa dirinya pahit, mengganti namanya pahit, saya rasa seluruh perjalanannya sampai Bethlehem penuh kepahitan. Untung Naomi ndak bilang, untung Ruth ndak bilang, kastare melok Naomi. Gak iso dijak omong, cemberut, lek disopo nyenggrang, ya maklum karena hatinya pahit.
maka omongannya melok pikirannya juga cuma nyambung tok gak iso tak ngantem lho saudara. Cuma nyambung tok. Hit. Bahasa Ibraninya henpen cak henpen. Ndak guyon mosok ngantemi, mosok no pendeta ngantemi. Ben melek. Turu kabeh. Weh. Nah. Karena dia mendakwah dirinya. Kalau saudara mendakwah dirimu, apes. Ya maklum, orang dalam pahit, miskin, sensi. Gimana gak sensi Naomi? Naomi kah? Jok, aku diceluk Naomi. Nyindir tawamu. Sensi. Karena pahit, luka. Sama dengan jemaat, kalau luka, pendeta ndak nyindir pun dia merasa kesindir. Kalau orang bisul, dembong sitik. Saya ingat dulu waktu masih SD di Kraksan. Dulu kan nggak ada HP, nggak ada. Mainannya itu apa? Kalau istirahat. Nek ada temen sing udunen saja, ya, ditepok tuh komburi. Buah. Itu hiburan, wis. Hiburan. Terus waktu saya di Waing, hiburannya kalau ada anak baru, apalagi ketokin delahom, tola-tolu, ada baris habis makan, ada yang anak baru lihat majalah ini, ada 4-5 orang dari belakang, ngetak kepala satu, balik, sopo, aku, harap apa aku, wah, mesake, nah, saudara, mendakwa dirinya, sensi, sama di jemaat. Yang tersinggungan, kadang-kadang pendeta tidak niat nyinggung, tapi maklum wong loro sakit, sentel dikit, ngambek marah, nah, itu, karena banyak luka. Maka jangan jadi orang yang terluka, saudara-saudara. Bebas. Naomi terluka, tapi karena didampingi Ruth yang setia ini, saudara-saudaraku sekalian, kadang-kadang ada perasaan juga, loh, dia kan Kristennya baru, dia akan menyembah Yahweh karena aku. Mosok sih aku tidak memberi contoh. Nah, manis, pahit. Tapi pahit pahit apa ya, Jawa Timur, masih pahit. Nek tujuannya mulai jelas, Bethlehem, everything is going to be okay. Nah, leres mboten para sedherek? Nggih. Nggih ora kepanggih. Pasti kita punya luka, pasti kita punya masalah, pasti kita pernah ambruk, mungkin juga miskin. Tapi nek satu saat dengar suara, satu saat Bethlehem, everything is going to be okay. Segalanya akan mulai beres, segalanya akan menuju baik. Kecuali kalau jenengan sendiri yang kekeh menentukan. Enggak, aku tetap pahit, aku tetap pak ngunek-ngunek kok enak. Nah, segala yang pahit, begitu sampai di Bethlehem, semangat Ruth. Jenengan kan temannya banyak.
yang kaya-kaya, kasih aku pekerjaan. Kadang-kadang keluarga itu memberi semangat. Saudara punya anak, belum punya pekerjaan, kasih semangat. Anakmu 2, yang 1 pinter, yang 1 kurang pinter adiknya. Jangan kau vonis, kamu tuh kok nggak kayak kukumu, pinter, makannya sidik, nggak kayak lu. Goblok, rapotnya abang kabeh, mangannya akeh, sangunnya akeh, ngentek-ngentek nulu itu. Jangan. Kau punya anak kurus, bu panggil kering, cungkring, sakit hati itu ya. Ada yang namanya cungkring? Nah, Om ini bakat jadi cungkring yang tadi pujian. Wah, salah. Ya. Sampai di Bethlehem, guyu terus tak tinggal mulai loh. Sampai di Bethlehem, Rut semangat. Soal makan, yang tadi di perjalanan kepikir, makan apa nanti ya? Sampai di Bethlehem, ada gak orang yang kasih kita makan nih? Makan apa? Gak ada yang dimakan, terpaksa temen yang tak makan, enggak susah. Nah, ternyata Tuhan bekerja. Mujizat nyata itu betul. Makanya jangan menvonis diri sendiri dengan tuduhan-tuduhan tadi. Sampai di Bethlehem, gempar. Dan yang paling penting, saudara-saudara, Boas, raja tanah, raja gandum, raja minyak, sudah tahu, sudah ngerti asal-usul Naomi, sudah ngerti kenapa ia pulang. Sebab waktu ia berkata kepada Rut, aku sudah tahu lengkap tentangmu. Maka jangan sepotong-sepotong. Lengkap jadi Kristen. Allah akan mencatatnya. Allah akan menulisnya. Dan dia akan memberikan engkau yang lengkap-lengkap. Gak tanggung-tanggung. Kristen separuh-separuh. Kristen separuh kejawen, separuh konghucu, separuh tidak lengkap. Dan kau tidak akan merasakan kemuliaan Tuhan sampai lengkap. Gak wani wis muni amin wis. Aku sudah tahu dengan lengkap. Rut, izinkan hamba mengais bulir-bulir gandum. Boas bilang, jangan sampai pergi ke ladang orang lain di sini. Dan Boas berkata kepada pegawai-pegawainya, yang perempuan dan yang laki. Pada yang laki, tumpahkan yang banyak. Pada yang perempuan, lain pesannya Boas. Dia ngerti perempuan itu, irian, nyinyiran. Jangan kau ganggu dia, kasih kesempatan. Sebab Boas ngerti perempuan itu, ada yang lebih cantik, ada yang lebih diperhatikan. Gimana? Gimana? Sing cetha ta? Wiri. Jangan ganggu dia. Nah, saudara, sekarang apa? Manis lagi. Sekarang apa? Diberkati lagi. Sekarang apa? Ada kekurangan. Naomi kemudian sepertinya hikmatnya bermunculan, bermunculan.
Sampai satu saat dia bilang, ini saatnya menimbang jelai gandum. Ini saatnya menampi panen yang berhasil, diikuti dengan malam atau hari penampian. Biasanya saudaraku Boas itu, dia akan tidur di semacam dangau lumbung. Kau menyusup ke situ ya. Ini bukan ngajari nggak bener loh saudara ya. Bukan, jangan ngeres pikiranmu. Dia akan tidur. Bukaan selimut kakinya, tok kakinya. Terus ngeres saya pikirannya. Lah iki sing paling ngeres. Bukan selimut kakinya. Dan kau tidur berbaring di bawahnya. Bukan ngajari ngeres. Tapi Naomi tahu bahwa Boas itu seorang yang gampang terharu. Seorang yang berbelas kasihan melihat wanita. Ini untuk memancing belas kasihan. Karena kalau di bawah kaki adat berkata, aku minta perlindungan. Maka ada istilah berlutut di bawah kakimu. Ya. Melaske. Ini kebalikannya Bu Debi sama saya. Kalau Bu Debi melas lihat saya. Bocah kos luntang lantung, ya. Mangan rak teratur, ya. Mangannya di warung murah. Itu pun ditawar. Mas sego Bandung piro? 15. Lah kok cek larangnya nemen. Ya. Mengundang belas kasihan yang sudah tertanam oleh Tuhan, ditanam oleh Tuhan pada diri Boas. Tidurlah di bawah kakinya. Jangan kemana-mana, di bawah kakinya toh. Tanda, aku membutuhkan perlindungan. Aku pasrah. Betul tengah malam. Gak tahu Boas itu mimpi apa saudara-saudara. Gerayang-gerayang. Wih. Langsung Rut berkata, aku membutuhkan, lebarkan sayapmu untuk melindungi aku. Apa jawab Boas? Aku tahu engkau seorang yang baik. Karena engkau memilih orang tua. Engkau enggak milih yang muda-muda, memilih yang tua. Ini bukan nyindir kamu loh, Dep. Gak nyindir kamu loh, langsung plong aku eling. Soalnya aku ya wis tuwa rek. Terus dengan belas kasihan itu dan dengan sikap Boas tidak ragu-ragu. Kau pasti orang yang baik. Di dalam film yang pernah saya tonton tuh banyak tradisi, diantaranya melempar kasut dan tradisi itu tidak penting. Kita ini mentingkan tradisi. Waduh, saudara-saudara. Tradisi semua, tapi pegatan makin banyak. Tradisi. Akhirnya dinikailah Rut oleh Boas. Sekarang Naomi tiba pada tahap yang berikutnya, diberkati menjadi berkat. Nah, coba kita buka ayat yang berikutnya ini. Pasal 4 sekarang. Pasal 4. Rut akhirnya melahirkan anak, saudara. Ayat mungkin 13 sampai 17.
ayat 13 ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Terus sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, ini perempuan-perempuan yang dulu bertanya, Naomi ke engkau? Ini perempuan-perempuan yang dulu dalam hati nyinyir, sangsi. Gak akan seperti dulu lagi Naomi. Gak akan kembali lagi, jaya lagi. Wong dihukum Tuhan. Nah, tapi sekarang, tahu tidak bahasa Jawa, kewirangan artinya apa saudara? Kewirangan artinya apa? Kisinan. Sekarang wanita-wanita itu berkata, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Boas itu penebusnya. Dengan tanda dia melempar kasut, dia tebus Rut. Karena Rut bukan orang Yahudi, orang Moab. Kau bukan orang Yahudi asli. Kita pun ditebus, saudara-saudara. Seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Terus, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Ini berkat di atas segala berkat. Ini berkat yang tembus. Saudara, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Berhenti matrek, berhenti menilai berkat itu cuma bondo, kuasa, diberi anak. Betul, saudara. Saya juga bersyukur. Saudara tahu, nama pendeta besar-besar ya tentu kaya, itu hampir murid saya semua. Sebut siapa? Gilbert Lumoindong, Erastus, Yosia, Abdi Saputra, sampai ketua sinodenya sekarang, Rubin Adi. Saya enggak iri. Ya kadang lambatin toh. Batin toh kadang. Wah aku guru nih loh Tuhan. Tapi saya bersyukur, berkat Tuhan itu enggak cuma materi. Apa bersyukur saya? Saya tetap dipercaya untuk mengajar. Saya itu mengajar yang membuat saya bersyukur, enggak sombong saya. Murid saya itu dari HKBP, gereja terbesar dulu, GPIB, GKI, belum yang Sumatera tuh, banyak macam Sumatera itu, HKTI, macam-macam, gereja Toraja semua. Saya bangga. Biasanya orang GPI itu dinyek-nyek. Ada berkat sendiri-sendiri. Kalau ada yang usianya tua, tetap berpikiran sehat, ingin melayani, itu berkat di atas segala berkat, saudaraku. Hah? Wah, ini anak saudara-saudara. Terus masih ada satu ayat lagi. Dan Naomi mengambil anak itu. Mengambil dari mana? Ya dari wanita-wanita itu. Tahu kan wanita? Kalau besuk temennya yang baru melahirkan. Dan yang dilahirkan bayi yang mungil. Cakep. Rebutan royoan. Saya dulu ngangkal sini. Anak saya itu, yang pertama itu, ada yang bilang kayak bule, dicetol pipin itu kepingin tak bual diambil. Ini Naomi jelas dia ingin membagikan keselamatan, ingin membagikan berkatnya itu. Sampai yang memberi nama itu siapa?
Ya orang-orang tetangganya itu beri nama dia Obed. Wah, ini berkat tembus, tidak cuma sampai materi saja, tidak cuma sampai kaya saja. 2 minggu lalu saya sudah tegur dengan keras, saudara yang dipakai Tuhan, yang kaya-kaya, tapi tidak sadar kok cuma sampai di Haran. Terus Naomi juga tahu tugasnya Bethlehem. Dan dari Obed itu, saudara-saudara, nanti lahir Yesus Kristus. Wah, senengnya. Jadi mata keturunan Yesus Kristus. Itu loh, berkat. Itu kita, saudara-saudara. Yang matre-matre itu, maaf, di mata Tuhan. Ya seperti orang kaya itu. Yang akhirnya tidak masuk surga. Tidak masuk surga, saudara-saudara. Ya. Wah, Obed sudah pasti disayang. Obed sudah pasti menjadi anak, bukan cuma anaknya Rut, anak bangsa itu, anak Bethlehem yang diopeni. Bukan kayak anak kos tadi, bukan. Nah, ini Bu Debi sudah datang, tagihan tolong dikirim ke sini ya. Ya, Tante Yeni ya, sama Licen, tagihan mimu itu loh. Ngawur ya. Disayang, anak bangsa, anak Bethlehem. Saya mau menjurus sedikit karena kita mau Natalan dan saya mungkin selama itu tidak di sini. Itu yang kau persiapkan, panitia persiapkan. Jangan kau berlelah-lelah kayak Naomi dulu, tidak dapat roti hidup. Tujuan kita adalah rumah roti. Betel itu artinya bait, rumah Allah. Bethlehem, rumah roti. Itu kiranya nanti inkarnasional model turun ke rumah-rumahmu. Rumahmu bukan rumah konflik, bukan rumah bisnis. Banyak saya lihat rumah-rumah. Meja makannya sudah beralih fungsi, isinya barang dagangan KB. Rumahmu harus menjadi rumah roti. Karena Bethlehem itu ada di setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Kok wis ditutup Alkitab? Sik suwe rek iki. Ngawur rek. Ya wis, amin, amin, amin. Mari kita bangkit berdiri. Bethlehem di pikiranmu. Rumah roti. Siapa yang rumahnya penuh pertengkaran? Siapa yang di rumahnya ada KDRT? Siapa yang di rumahnya ada maki-memaki? Siapa yang di rumahnya kroso nggak adil? Kalau kau detik ini, Alkitab berkata, di mana engkau jatuh, di situ engkau bangun. Kau bisa masuk ke rumahmu nanti. Bethlehem. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Amin gampang, lakon di sing angel. Serius. Buktinya banyak yang belum tiba di Bethlehem. Haleluya. 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 Kemana Tuhan mau mengarahkan kita? Satu lagu. Seperti Naomi mengarahkan matanya ke Bethlehem. Ada lagu, mataku tertuju padamu. Bisa ya? Sambil kau bayangkan Bethlehem. Rumahku sekarang bukan rumah pertengkaran. Bukan rumah di mana anak tidak betah tinggal di rumahmu. Rumah di mana anakmu sakit hati. Tapi rumah kesembuhan. Rumah kekenyangan. Karena matamu tertuju ke sana. Mataku, haleluya, tertuju padamu.
Bukan cuma matamu tapi segenap hidupmu. Segenap hidupku. Siapa yang mau serahkan hidupmu? Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk apa saudaraku? Tidak untuk membesarkan pabrikmu, tokomu, kerajaan, tetapi kerajaanmu. Katakan, ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Katakan, ku mau selalu, yes, Mau selalu menyenangkan hatimu. ku mau selalu. Bener nggak? Serius, menyenangkan hati. Ingat dulu, Naomi diberkati luar biasa karena tuntas sampai ke Bethlehem. Yang selama ini tidak tuntas, yang selama ini tambal sulam tadi, yang selama ini gerejanya berkeliaran, gelandangan rohani berkeliaran. Tobat, mumpung tahun ini belum berakhir. Kau katakan, tahun ini tak tutup dengan Kristen Bethlehem. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Yes, katakan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi, ku mau selalu, ku mau selalu, yes, menyenangkan hatimu. Amin. Catat janji hati kami Tuhan. Amin. Seperti janji Naomi, terus ke Bethlehem. Apapun jatuh bangunnya, apapun sindiran orang, apapun kelaparan, satu saat Bethlehem, rumah roti mengenyangkan, rumah roti membahagiakan. Amin. Gereja kami ini rumah roti kiranya Tuhan. Bukan orang datang cari nama untuk diri sendiri, tapi supaya roti hidup dibagikan. Terima kasih, terima kasih. Ampuni kami yang kau kati egois, yang tidak pernah membagi roti. Ya karena hidup kami tidak jadi contoh. Ampuni kami. Yang lalu sudah berlalu. Minggu depan kami bawa roti bersama jiwa-jiwa. Minggu depan, tidak usah minggu depan, besok tugas kami membagi roti hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua berseru bersama. Amin. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita.